Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika kali ini mengenai gelombang cahaya. Video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat gelombang cahaya, baik itu polarisasi, dispersi, momen gaya, momen inersia, serta rumus fisika momen Koppel. Gelombang cahaya adalah perambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet disebut gelombang elektromagnetik. Arah getaran dan arah rambat gelombang elektromagnetik merambat secara transversal. Jadi, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Letakkan kertas karton di atas meja yang permukaannya rata pada kertas karton tersebut. Lukislah garis mendatar yang 15 cm. Garis ini disebut garis normal. Letakkan cermin datar tegak lurus dengan kertas karton. Arahkan cahaya dari kotak cahaya yang melewati celah tunggal cermin datar dengan sudut tertentu. Sekarang kita akan ukur sudut datang yang diberi simbol I dan sudut pantul yang diberi simbol R dengan menggunakan busur derajat. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal, dan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang cahaya. Oke. Lanjut. Terdiri dari merambat lurus, diuraikan, menembus bening, pemantulan, terbentuknya bayangan jika dihalangi, dan pembiasan. Sebelumnya, kita akan mengetahui spektrum cahaya, yang itu rentan panjang gelombang atau frekuensi yang dihasilkan atau diserapkan, dipancarkan oleh sumber cahaya. Secara umum, spektrum cahaya dibagi menjadi spektrum cahaya tampak dan spektrum elektromagnetik secara keseluruhan. Cahaya merambat lurus adalah bentuk energi yang merambat dalam garis lurus. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita melihat bayangan benda yang terhalang oleh cahaya. Ketika cahaya melewati medium yang seragam seperti udara atau ruang hampa, ia bergerak di dalam jalur lurus, terpengaruh oleh objek di sekitarnya. Pantulan cahaya adalah fenomena di mana cahaya mengenai permukaan suatu benda yang dipantulkan kembali ke medium asalnya. Hukum pantulan cahaya menjelaskan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Dalam praktiknya, jika sinar cahaya jatuh pada permukaan refleksi seperti cermin, maka sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan sinar garis normal akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Jika cahaya melalui dua medium yang berbeda kecepatannya, cahaya mengalami perubahan arah rambat, yang disebut pembiasan cahaya. Contohnya seperti kolam renang yang terlihat dangkal dan ikan-ikan yang terlihat besar dan dekat. Apa yang terjadi pada cahaya ketika melewati balok kaca? Cahaya yang diuraikan adalah fenomena di mana cahaya putih terpisah menjadi berbagai warna ketika melewati medium tertentu, seperti prisma atau tetesan air. Contohnya yang paling terkenal adalah terbentuknya pelangi. Pelangi muncul ketika cahaya matahari memasuki tetesan air yang di atmosfer setelah hujan. Selanjutnya ada yang kita kenal, yaitu difraksi cahaya atau fenomena yang terjadi ketika cahaya melewati celah sempit atau melewati tepi suatu objek sehingga cahaya tersebut menyebar dan membentuk pola yang khas. Dan
yang terakhir adalah interferensi cahaya, yaitu fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang cahaya bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat menghasilkan pola yang kompleks, tergantung pada fase atau amplitude gelombang yang bertemu. Oke, baiklah, itu saja video pembelajaran tentang sifat-sifat gelombang cahaya. Semoga siswa-siswi memahami materi yang Ibu berikan. Terima kasih.